Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin wal hadirat seluruh undangan kami. Selamat datang kepada guru kita bersama Al-Ustadz Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan dari Jakarta beserta keluarga. Selamat datang kepada Bupati Kabupaten Sisingkil, Wakil Bupati Kabupaten Sisingkil beserta seluruh rombongan, para tokoh masyarakat, para bapak haji, para ibu hajah, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Tertib acara Tabligh Akbar peringatan 1 dekade Haul Syekh Haji Baihaqi bersama Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan Lipat Kajang 27 Juli tahun 2025 dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Raka Ahmad Sayuti Barus, juara 3 Musabakah Tunas Ramadan tingkat Provinsi Aceh tahun 2025. Kepada Ananda dipersilahkan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إنه غفور شكور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya salawat badar yang akan dipandu oleh Ustadz Ramadiansah SPD. Kepada hadirin dipersilahkan untuk berdiri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah.
من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Kepada hadirin kami persilahkan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan pimpinan Dayah Bagus Salam Batu Korong yang akan disampaikan oleh guru kita bersama yang terhormat, yang kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Dr. Haji Abi Hasan MH MAG. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Agung dan Maha Besar, yang telah memberikan bagi kita kenikmatan, kesempurnaan di dalam hidup, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dari alam dunia untuk persiapan kelak untuk menghadapi kehidupan akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau, yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita dari Bogor, Badratul Mukarram, Tuan Guru Haji Samsul Arifin Nababan, yang alhamdulillah pada saat ini sudah beserta kita di sini. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban Tuan Guru, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Singkil beserta Ibu, para Forkopimda Aceh Singkil, para tokoh-tokoh masyarakat Aceh Singkil yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita muliakan guru kita, abuya kita, adik dari almarhum Tuan Guru kita, mursyid kita, yang hari ini
sudah berada di tempat. Kemudian para bapak-bapak, para ibu-ibu, jamaah hari ini yang telah berhadir, yang dirahmati Allah, para santriwan dan santriwati, segenap kaum muslimin hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pada hari ini tidak ada kata yang pantas saya ucapkan, hanya pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara haul yang ke-10 Hadratul Mukarram Tuan Guru kita, mursyid kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita pada hari ini adalah kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga arwah beliau dilapangkan di dalam kuburnya, dimudahkan urusannya, dan kita salah satu termasuk murid beliau yang insya Allah besok di hari akhirat kita akan bersama-sama beliau di sana. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan segala hal dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan kita laksanakan pada saat ini dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf mungkin tidak bisa kami tempatkan tuan-tuan pada tempatnya. Mungkin tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon diberikan kemaafan. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bapak Bupati Kabupaten Aceh Singkil kepada Bapak Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Haji Safriyadi Oyon, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang penuh berkah ini dalam rangka mengenang 10 tahun wafatnya guru kita, ulama besar yang menjadi cahaya di bumi Aceh Singkil, almarhum Abuya Syekh Haji Baihaqi rahimakumullah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, yang kami hormati Ibu Ketua PKK atau Bunda PAUD Kabupaten Aceh Singkil, yang kami muliakan Tuan Guru kami Kiai Haji Samsul Arifin Nababan beserta Ibu, yang kami muliakan
Abuya Abi Hasan selaku pimpinan Pondok Pesantren Babus Salam Batu Korong beserta ibu yang saya muliakan, para ulama, tengku-tengku, para habaib, para ustadz dan ustazah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, pimpinan pesantren yang saya hormati, Bapak Dandim 0109 C Singkil, Bapak Ketua DPRK C Singkil, Bapak Kapolres C Singkil, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Singkil atau mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil atau mewakili, Bapak Ketua Mahkamah Syariah Kabupaten C Singkil, Bapak Ketua Majelis Perusahaan Ulama MPU Kabupaten Aceh Singkil, yang kami hormati Ketua Majelis Adat Aceh Singkil, yang termasuk saudara Sekretaris Daerah, para asisten, Pak Staf Ahli Bupati, Kepala SKPK, Kepala Lembaga Keistimewaan, dan para camat. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, serta hadirin dan hadirat sekalian, terutama para santri yang kami banggakan dan kami cintai, dan yang kita cintai serta kenang dalam doa dan haru almarhum Abuya kita Syekh Haji Baihaqi rahimakumullah. Semoga Allah menempatkan beliau di sisinya yang paling mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada hari yang penuh keberkahan ini, malah kita menundukkan kepala, menenangkan hati, dan menyatukan niat dalam zikir dan doa, memperingati haul ke-10 tahun almarhum Abuya Syekh Haji Baihaqi, seorang ulama besar, mursyid rohani dan cahaya menerangi bagi umat. Namun ilmunya tetap mengalir dan jejak perjuangannya masih terasa hingga kini walaupun beliau telah wafat. Kita semua adalah saksi di atas kesabaran beliau dalam membina umat, saksi atas keteguhan beliau dalam menegakkan syariat, dan saksi atas kelembutan akhlak yang beliau wariskan kepada kita semua. 10 tahun telah berlalu sejak kepergian beliau ke haibaan ilahi, namun nama beliau tak pernah sirna, dan getar semangatnya terus menghidupkan langkah-langkah kita. Hari ini kita berkumpul bukan sekedar mengenang, tapi melanjutkan cita-cita luhur beliau untuk menjadikan bumi Aceh Singkil ini tanah yang diberkahi, tempat tumbuhnya generasi yang saleh, berilmu, dan berakhlak urani. Wahai para santri yang saya cintai, kalian adalah mata rantai perjuangan ulama. Di pundak kalian tergenggam masa depan umat. Jangan pernah merasa kecil atau rendah diri, karena sejatinya kalian sedang menapaki jalan yang penuh ditempuh para nabi dan wali, jalan ilmu, jalan adab, jalan dakwah. Bangkitlah, mantapkan niat, perkuat hafalan, bersihkan hati, dan tebarkan akhlak mulia. Jadilah cahaya yang menerangi kegelapan zaman. Jadilah pembela kebenaran dengan lisan dan tindakan. Ingatlah pesan Abuya Baihaqi bahwa ilmu tanpa adab akan menjerumuskan, dan adab tanpa ilmu akan membingungkan. Maka pelajarilah keduanya dengan sungguh-sungguh untuk masa depan menggantikan kami-kami nanti. Dan kepada guru, para ulama, dan para pendidik, saya berpesan atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, saya sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kalian adalah pelita yang menyala dalam senyap. Keringat kalian adalah tinta emas di lembaran sejarah daerah ini. Kami paham betapa besar tantangan yang kalian hadapi. Namun yakinlah, kami akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pendidikan Islam, pesantren, dan para guru mengaji.
Ke depan kami bercita-cita menjadikan Aceh Singkil sebagai kota santri Serambi Mekah Selatan. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah dan daya, antara kebijakan dan nilai-nilai tauhid. Hadirin yang saya muliakan, peringatan haul ini harus menjadi momentum rekonstruksi spiritual dan sosial. Zikir kita bukan sekedar ritual, tapi penyegar rohani. Tabligh kita bukan hanya ceramah, tapi peta jalannya kehidupan kita ke depan. Mari kita isi daerah ini dengan zikir yang tak putus, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang ikhlas. Jadikanlah rumah-rumah kita seperti pesantren, dan jadikan pasar dan kantor kita seperti majelis ilmu. Insya Allah dengan semangat Abuya Syekh Haji Baihaqi yang kita hidupkan kembali hari ini, Aceh Singkil akan tumbuh menjadi daerah yang tidak hanya maju secara pembangunan, tapi juga kokoh dalam keimanan. Akhir kata, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Abuya Syekh Haji Baihaqi. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat terbaik bersama para kekasihnya, dan semoga kita semua diberikan istiqamah dalam menapaki jalan yang beliau rintis. Semoga terus berlanjut sampai hayat di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya pada kesempatan penuh berkah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, walau matahari panas menyengat, insya Allah kita tetap semangat. Duduk bersama menuntut hikmat, semoga berkah Allah kita dapat. Ambon pagi menyejukkan kalbu, burung berkicau memuji namanya. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu, mari kita dengarkan secara seksama. Selanjutnya, tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan dari Jakarta. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-ilahul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya muliakan Sahibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Babus Salam, Tuan Guru Abuya Dr. Haji Abi Hasan MH MA beserta Umi dan keluarga, dan juga keluarga besar Pesantren Babus Salam. Yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Singkil beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, yang kebetulan juga keluarga dari Babus Salam, bapak-bapak Forkompimda, ya, Forkompimda, ya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena banyak sekali yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Aceh Singkil, para pimpinan pesantren, pimpinan dayah, para abu-abu, para asatidah, santriwan dan santriwati, dan juga para wali santri yang begitu banyak hadir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hari ini saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali di Kabupaten Aceh Singkil. Seingat saya ini adalah yang ketiga kalinya Pak Bupati. Dulu pernah 2 kali di Rimo dan baru pertama kali di pesantren Babus Salam ini. Saya bersama istri tiba tadi malam jam 11 malam, alhamdulillah dalam keadaan yang baik tibanya. Kehadiran kami ke tempat ini tidak lain menghadiri acara besar peringatan wafatnya 10 tahun pendiri, penggagas, mursyid, tuan guru, ulama besar, ulama harismatik, ayah anda dari tuan guru kita Abi Hasan, Allahu yarham, tuan guru mursyid Haji Baihaqi. Sudah 10 tahun beliau pergi, dan sekarang beliau sudah merasakan semua hasil amal-amalnya di alam barzahnya. Meskipun beliau sudah berada di alam barzah, beliau setiap saat mendapatkan kredit pahala dari apa yang beliau usahakan di masa hidupnya. Beliau telah menorehkan sejarah besar, yaitu pesantren Babus Salam dan sekolah tinggi Abdul Rauf yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Kalau pejabat meninggal dunia, mohon maaf Pak Bupati, itu penggantinya sudah ngantri. Ya betul nggak Pak Bupati? Penggantinya sudah ngantri. Kadang-kadang belum meninggal bupati sudah ngantri. Betul tidak? Sudah ada siap pengganti-penggantinya, calon-calon sudah ada nih berebut.
Benar nggak? Kalau ulama meninggal, kira-kira mudah nggak cari penggantinya? Sulit. Alhamdulillah, Allahu yarham telah mempersiapkan generasi beliau, dzurriyyah beliau, yang bukan saja sebagai mursyid, bukan saja sebagai murabbi, tapi yang beliau persiapkan seorang sarjana sampai S3 doktor. Abi Hasan masternya saja 2, master hukum dan master agama, dan beliau doktor yang sebentar lagi akan lahir buku karangan beliau yang sangat fenomenal nanti. Tunggu saatnya buku akan terbit. Ternyata almarhum sudah mempersiapkan kader beliau. Beliau seorang pendidik, seorang dosen, seorang mursyid. Jadi Allah yarham ini, saya terus terang jarang-jarang mengunjungi pesantren yang di pesantren itu diajarkan ilmu syariat dan thariqat. Baru di sini saya temukan itu. Jadi di sini sudah sempurna ilmu syariatnya itu sebagai bekal pedoman kita, karena kita juga perlu ilmu syariat. Betul tidak? Thariqat ini adalah sebuah cara, sebuah jalan. Kata orang Arab itu apa? At-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, uslub, cara itu lebih penting daripada materinya. Jadi tariqah itu salah satu cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya juga sudah pernah suluk sampai 4 bulan. Gini-gini gelarnya khalifah juga saya. Alhamdulillah. Cuma suluknya itu saya langsung di Basilam. Di Basilam dulu suluk. Kebetulan waktu itu masih baru masuk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi saya hari ini sangat berbahagia bisa hadir di tempat ini, di pesantren yang begini luar biasa, warisan almarhum ini. Mudah-mudahan ini terus bersambung sampai ke generasi-generasi yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Ada yang masih kenal sama saya? Ada yang masih kenal dengan saya, orang Kabupaten Aceh Singkil? Banyak? Alhamdulillah. Saya pun Pak Bupati izin sudah pernah juga ceramah nyebrang sana ke Pulau Banyak. Jadi saya sudah dari Jakarta ke Pulau Banyak ceramah. Jadi di Aceh ini kampung kedua saya Aceh. Tidak ada satu kabupaten pun di Aceh yang tidak saya lewati. Semua. Alhamdulillah. Mulai dari Aceh Tamiang, kemudian Langsa, kemudian Idi, lalu ke Lok Sukun, kemudian Lok Sumawe, lanjut lagi ke sini ke Biren, masuk ke dalam ke Bener Meriah sampai ke Takengon. Dari sini maju lagi arah ke arah ke Banda Aceh, dari Banda Aceh pergi lagi ke Lamno, dari Lamno ke Calang, Calang ke Molabo, semua sampai ke Sinabang, sampai ke Sabang sana. Tidak ada lagi Aceh yang tidak saya kelilingi. Alhamdulillah. Dan saya merasa di Aceh ini benar-benar mendapatkan sebuah penghormatan yang beda dengan di daerah yang lain. Dan bahasanya di Aceh Singkil mirip bahasa saya. Ahado, bihado. Saya kebetulan orang Tapanuli Utara, orang Toba, saya asli Toba, masih 24 karat Bataknya ini. Kampak bukan sembarang kampak. Kampak itu pembelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak yang satu ini sudah Melayu. Jadi di kampung saya itu kalau ada orang Batak masuk Islam,
katanya sudah Melayu. Karena Melayu itu identik dengan Islam. Betul tidak? Alhamdulillah, saya sudah lama masuk Islam. Cuma kadang-kadang umat masih manggil saya Ustadz Mu'allaf. Udah 35 tahun masuk Islam, masih Mu'allaf terus saya. Saya pikir kapan tidak mu'allaf. Padahal saya ini pimpinan pesantren juga. Alhamdulillah Pak Bupati, saya ada 6 pesantren. Ya, ada 6 pesantren di Indonesia ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga masih sempat keliling-keliling ceramah. Jadi saya ini di samping pimpinan pesantren, kegiatan saya juga jadi simatupang. Apa itu? Siang malam tunggu panggilan. Alhamdulillah jadi ustadz itu berkah. Saya menjadi ustadz, menjadi dai ini bisa keliling dunia. Alhamdulillah Pak Bupati, saya sudah pergi ceramah ke 4 benua. Mulai dari benua Asia ini, benua Australia, benua Eropa, dan benua Amerika. Ini saya baru sebulan yang lalu pulang dari Amerika keliling. Tiap tahun ceramah ke Amerika. Alhamdulillah. Jadi mulai dari barat sampai ke timur, sampai ke pelosok kita kunjungi. Cuma satu target saya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Jadi jangan sampai ada satu titik, satu daerah, satu tempat di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam itu. Oleh karena itu semua santri, semua santriwati harus mempersiapkan diri. Alhamdulillah Pak Bupati, berkat saya banyak keliling-keliling dunia, saya ingin sampaikan kepada umat Islam di Aceh Singkil bahwa abad ini merupakan abad kebangkitan Islam, abad as-sahwa al-islamiyah al-kubra, abad kebangkitan Islam secara besar-besaran, karena di seluruh dunia sekarang Islam sedang bangkit. Alhamdulillah. Rasul pernah mengatakan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sana man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun sekali ada yang lahir mujaddid, pembaharu agama. Sekarang sudah 100 tahun pasca runtuhnya khilafah Islamiyah Turki Utsmani di Istanbul. Sudah 100 tahun. Kapan terakhir kita menjalankan khilafah Islamiyah? Tahun 1924. Tahun berapa? 1924. Kemal Atatürk laknatullah alaih membubarkan khilafah Islamiyah di Turki. Setelah 8 abad lamanya dia rubah menjadi negara Republik Turki. 1924, sekarang tahun berapa? 2025, berarti sudah 100 tahun lewat 100 tahun lewat beberapa bulan. Kalau kita mengacu kepada hadis itu, berarti sekarang sudah muncul di Afrika seorang pemimpin baru namanya Ibrahim Traoré. Dia anak muda umur 34 tahun. Dia seorang presiden di Afrika yang paling ditakuti dunia hari ini. Dia berhasil mengusir tentara-tentara penjajah, yaitu tentara Prancis. Subhanallah. Sekarang sudah mulai banyak bermunculan pembaharu-pembaharu itu. Dan perlu Bapak Ibu tahu apa yang disabdakan Nabi. Sekarang kita rasakan itu. Di Amerika, di Eropa, agama yang paling pesat kemajuannya hari ini adalah agama Islam. Takbir. Dan sebaliknya agama yang paling pesat kemundurannya hari ini di dunia adalah agama saya dulu. Mohon maaf, saya kalau ngomong begini faktual, saya tidak ngada-ngada, tidak asal ngomong. Saya punya bukti-bukti dan saya ke sana, saya keliling dunia. Saya punya foto-foto, saya punya dokumen.
Jadi ini adalah bukti kebenaran hadis Nabi tadi. Maka sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus selalu menyuarakan kebangkitan Islam itu. Ibu-ibu, suarakan kebangkitan Islam. Kalau ibu-ibu nanti melihat ada ibu-ibu lain tidak pakai jilbab, bilang pakai jilbab. Ini eranya kebangkitan Islam. Ada anak-anak tidak sholat, panggil mereka, ayo sholat. Ini sekarang eranya kebangkitan Islam. Ini era kebangkitan Islam. Kita umat Islam harus bangkit. Siap tidak Bapak Ibu? Siap tidak Bapak Ibu? Almarhum Allahu yarham, beliau sudah menyiapkan pondasi kebangkitan Islam itu di Kabupaten Aceh Singkil ini. Ini menjadi sarana kebangkitan Islam. Betul tidak? Dan semua orang merasakan bahwa sehebat apapun kita, pada akhirnya orang semua akan kembali kepada agama. Betul? Kembali kepada agama. Orang di barat berbondong-bondong meninggalkan agama itu karena mereka sadar agama ini memang agama yang tidak relevan dalam kehidupan sekarang. Saya dulu masuk Islam, saya pelajari dulu agama saya perdalam dulu agama saya pelajari agama-agama yang lain. Memang siapapun yang membuka diri, kalau dia mau mempelajari agama yang lain, akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Bagaimana barat dulu menghujat, membuat satu framing Islam itu agama yang sadis, agama teroris. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang barat berusaha memadamkan cahaya agama Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan berbagai propaganda mereka. Mereka menuduh agama Islam sebagai sumber terorisme. Ternyata apa yang terjadi? Justru cahaya agama Islam itu di barat sekarang semakin terang benderang, yang ditandai dengan orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Pak, Bu, mau saya ceritakan? Kita kalau sholat Jumat di Amerika itu, kalau sholat Jumat di teras-teras masjid itu, semua masjid diadakan di situ kursi-kursi seperti ini. Semula saya berpikir, oh kursi ini mungkin bagi orang-orang yang disable, orang-orang yang cacat, orang-orang yang uzur. Ternyata tidak. Kursi itu disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang Kristen dan orang-orang Jewish, orang Yahudi yang ingin mendengarkan dakwah, khutbah orang Islam. Kenapa? Karena rumah ibadah mereka sudah dijuali. Jadi kalau kita ke Amerika lihat, rumah-rumah ibadah mereka sudah diiklanin, dijual, disewakan. Belum pernah saya lihat ada masjid dijual atau disewakan. Betul? Kalau di sana jelas-jelas iklannya dijual. Kita orang Indonesia saja sudah punya 5 masjid bekas gereja. Ini saya bukan asal ngomong. Pertama, kita punya Masjid At-Tahir di Los Angeles. Itu bekas gereja jadi masjid. Dibeli sama abangnya Eric Thohir, Boy Thohir. Itu jadi Masjid At-Tahir namanya. Kemudian di Houston, Texas, kita beli gereja, dijadikan masjid namanya Istiqlal. Kemudian di Washington DC, Maryland, Virginia, gabungan 3 states, kita beli gereja, dijadikan masjid namanya Imam Center. Kemudian di kota di California namanya San Bernardino, kita beli gereja juga, dijadikan masjid namanya At-Taqwa. Di Toronto di Kanada baru-baru ini kita beli gereja, dijadikan masjid namanya Istiqlal. Itu baru komunitas Muslim Indonesia, belum lagi dari Middle East, belum lagi orang Pakistan, Bangladesh, India, Turki, Afrika. Itu tidak terhitung berapa banyak gereja yang sudah berubah menjadi masjid. Takbir. Ini adalah benar kata Nabi, kebangkitan Islam setiap 100 tahun sekali itu sekarang. Dan kita tidak perlu berkoar-koar membela, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membela agama Islam ini. Betul? Allah yang memenangkan agama Islam ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk berupa Al-Qur'an wa dinil haq dan agama yang benar. Apa targetnya? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, supaya Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam terhadap semua ideologi-ideologi, terhadap semua sistem kehidupan, walaupun orang-orang musyrik membencinya, kata Allah. Kurang hebat apa orang barat menghancurkan Islam? Tapi sekarang kalau Bapak Ibu Ramadan pergi ke Times Square di New York, itu setiap malam diadakan sholat tarawih di tempat terbuka, dikawal tentara-tentara Amerika, dikawal polisi-polisi Amerika. Allahu Akbar. Jadi ini harus sampai berita ini kepada orang Islam. Saya bicara ini berdasarkan fakta, bukan provokasi. Ini fakta semua. Saya pertanggungjawabkan kata-kata saya ini, bahwa ini adalah eranya kebangkitan Islam itu. Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju tidak? Karena Allah katakan idza ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran itu sudah muncul, kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu lambat atau cepat akan hancur, akan ditinggalkan orang. Sekarang sudah terbukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala itu, orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Saya aja Pak Bupati, maaf bukan riya, dengan izin Allah ratusan orang ikut masuk Islam. Kalau kita sudah pendekatannya dengan pendekatan ilmu, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan agama, agama Islam itu agama yang rasional, agama yang logik, agama yang masuk akal. Maka semua syarat beribadah di dalam agama Islam ini selalu diantara syaratnya apa? Setelah syarat beribadah, setelah dia beragama Islam, apa yang kedua? Akil balik. Apa? Akil balik. Apa artinya itu? Orang yang berakal sehat dan balik. Balik artinya apa? Sudah cukup dianggap mampu menjalankan syariat. Umur berapa balik itu? 12 tahun lah, lebih kurang. Dia sudah merasa mampu dibebani agama. Itu namanya mukallaf, bukan muallaf. Mukallaf, dia sudah mampu dibebani agama. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak bebankan agama kepada seseorang di luar batas kesanggupannya. Betul? Ketika Allah perintahkan anak umur 12 tahun sholat, sanggup tidak dia sholat? Sanggup. Disuruh puasa, sanggup tidak? Sudah sanggup. Benar tidak? Jadi Allah memberikan takaran yang pas. Maka di bawah itu belum ada kewajiban beban agama kepadanya, karena Allah tahu mereka belum mampu. Jadi ad-dinul akal, agama Islam ini agama yang masuk akal, agama yang rasional. Betul tidak? Saya dulu sulit memahami konsep agama kita dulu, sulit. Kenapa? Karena perbedaan kita yang paling mendasar dengan mereka adalah konsep Tuhan itu sangat-sangat prinsip. Betul tidak? Bagaimana ada Tuhan lahir ke dunia ini, kemudian Tuhan itu sempat bersama-sama hambanya 33 tahun. Terbayang tidak Bapak Ibu, ada Tuhan nongkrong sama-sama dengan ciptaannya, ngobrol sama-sama, minum sama-sama, ngopi sama-sama, sembunyi sama-sama. Ini kan betul-betul kita pertanyakan, betul tidak? Maka orang barat yang berpikir kritis, ini tidak logis ini, benar nggak? Maka mereka tinggalkan keyakinan mereka, mereka memilih menjadi agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik itu sebenarnya mirip-mirip ateis. Mereka ragu dengan agamanya, ragu dengan Tuhannya. Maka muncullah seorang pendeta besar di Amerika masuk Islam, namanya Yusuf Estes. Pernah dengar nggak?
Yusuf Estes ini pahlawan Islam yang luar biasa. Puluhan ribu orang Amerika dia Islamkan. Setiap hari Jumat diadakan Friday Dialogue, dialog hari Jumat. Dia biayai, dia undang rabi-rabi Jewish, dia undang pendeta-pendeta Kristen mengadakan dialog terbuka di hotel-hotel, di auditorium. Setiap dia dialog, banyak sekali orang yang masuk Islam. Silakan buka di YouTube. Dia orang Texas, pendeta besar. Dia sudah mengislamkan puluhan ribu orang Amerika hari ini. Alhamdulillah. Setiap kita punya tanggung jawab mensiarkan Islam ini. Maka peran pesantren itu penting. Jangan dakwah kita sekarang hanya di lingkungan kita orang Islam. Kita sudah harus berani membuka front, mengajak orang lain. Sebab agama Islam ini agama dakwah. Dulu waktu saya Kristen, ada perintah untuk menyebarluaskan agamanya. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tertulis di dalam kitab sucinya, Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya Pak, masih ada sisanya. Jadi itu perintah tertulis. Saya katakan di agama kami juga ada perintah untuk mengislamkan orang yang belum Islam. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi kepada seluruh umat manusia. Kalau sekarang ada orang lagi marah-marah sama Habib, sama orang Arab, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, dulu Indonesia ini negara Islam apa negara Hindu? Dulu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang ratusan bahkan ribu itu Hindu apa Islam? Kerajaan Hindu. Siapa yang membayangkan kalau kemudian hari Indonesia yang tadinya negara Hindu menjadi negara Islam terbesar di dunia? Siapa yang membawa Islam ke sini? Memangnya Islam datang ke sini turun dari langit sana, di bawah angin saja? Tidak. Datang kaum pedagang dari Yaman, datang pedagang-pedagang dari negara Arab sana, datang ke Indonesia. Mereka berdakwah. Lewat mana mereka berdakwah? Lewat pantai-pantai. Mereka belum ada pesawat. Mereka pakai apa? Pakai kapal, pakai perahu. Mereka tinggalkan istri, anaknya, bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Bahkan mereka tidak kembali lagi ke pahlawannya. Mereka meninggal entah di mana untuk mensyiarkan agama Islam itu. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, mau ndak aku tunjukkan kepada kamu, kata Allah, sebuah usaha, sebuah perdagangan. Siapapun yang melakukan perdagangan ini tidak akan pernah rugi. Bapak-bapak, saya tanya, mau ndak bapak-bapak ditunjukkan satu perdagangan yang tidak pernah rugi? Mau tidak? Ibu-ibu mau ndak ditunjukkan satu niaga yang tidak pernah rugi? Mau? Apa itu? Perdagangan itu bentuknya adalah orang pergi huruj, pergi dia keluar dalam rangka apa? Mengajak manusia supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Lalu mereka watujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta mereka. Mereka datang dari sana tidak dikasih ongkos, tidak ada yang kasih amplop. Kalau saya masih dikasih ongkos sama tuan guru kita kemarin. Mereka datang dari sana itu mereka biaya sendiri, betul tidak? Mereka berjuang di jalan Allah menyebarkan dakwah Islamiyah ini. Maka saya tidak terima juga kalau sekarang sedang ada membuli orang-orang Yaman, membuli orang-orang Arab. Bukan karena istri saya orang Yaman, bukan.
Ya, istri saya memang orang Yaman. Itu istri saya nih Bu, orang Arab Yaman asli masih. Tapi saya lebih fair, lebih objektif, bahwa Islam sampai ke Indonesia ini bukan dibawa angin, bukan turun dari langit sana oleh hujan. Ada yang membawa Islam ke Indonesia ini. Siapa? Ulama-ulama. Bahkan mereka belum berlevel ulama, mereka mungkin pedagang-pedagang, tapi punya jiwa dakwah. Mereka datang ke Indonesia, ke pantai-pantai. Maka lihat, seluruh pantai di Indonesia ini adalah Islam. Semua pantai di Indonesia ini, di mana ada pantai yang tidak penduduknya Muslim mayoritas? Di mana? Mulai dari pantai Aceh sana, barat, mulai dari Sabang sana, sampai kepada Papua, Pakpak. Saya sudah ke Pakpak, semuanya Muslim. Kalau di Papua itu Pakpak, Kabupaten Pak, hampir 100% beragama Islam. Kemudian Raja Ampat itu mayoritas Muslim. Jadi semua wilayah pesisir itu adalah daerah Islam. Karena mereka dulu mampir lewat pantai-pantai, mereka keluar berdakwah di sekitar pantai. Dan dulu dakwahnya para wali songo, para pedagang-pedagang Arab datang ke Indonesia ini memang tidak langsung totalitas. Mereka berdakwahnya itu tadrijiyah, pelan-pelan, bertahap, berproses, tidak langsung diperkenalkan yang kafah. Karena mereka tahu memang dakwah ini perlu bertahap. Allah saja Pak, Bu, mengharamkan khamar itu bertahap, gak langsung main paten-paten. Mula-mula Allah katakan apa dalam mengharamkan khamar? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakan kepada mereka khamar dan judi itu dosa, tetapi ada manfaatnya. Ada manfaat. Orang minum khamar ada manfaat. Di musim dingin jadi hangat. Main judi ada manfaat. Oh mungkin lagi stres, dia pergi main judi, ada manfaatnya. Tapi katakan ya Muhammad, kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, mudaratnya lebih gede daripada manfaatnya. Khamar baru dalam bentuk informasi, belum haram, belum haram. Orang masih minum. Sahabat ada yang sholat, imam lagi dalam keadaan mabuk, sesudah Al-Fatihah dia baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun, yang semestinya la a'budu ma ta'budun, dia baca a'budu ma ta'budun. Kalau la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kamu sembah, kan jadi masalah. Betul? Sahabat baca ayat itu, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, lagi mabuk. Oh akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang-orang beriman, jangan kamu dekati salat. Jangankan salat, dekati salat saja tidak boleh kalau kamu dalam keadaan yang mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Belum haram. Aduh, minum dulu nih, karena lu paksa suaranya. Saya tadi salah, sudah tahu mau ceramah, minum kopi dulu. Kopi itu bikin selek. Saya kalau lihat jamaah semangat Bu ya, saya pun tambah semangat saya. Lihat jemaah ini antusias, betul. Tapi ngomong-ngomong, berapa lama saya pidato ini? Orang sini dengerin pidato berapa jam biasanya? 3 jam? 2 jam? Sanggup 2 jam? Tahan? Sayang mampus. Belum haram itu khamar. La taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan dekati salat kalau mabuk. Oh, masih juga sahabat-sahabat mabuk-mabuk.
Allah turunkanlah yang paten. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Oh, ini sudah paten nih, haram. Khamar, judi, mengundi nasib, itu rijsun, najis, kotor, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhkan. Jadi Allah saja di dalam mengharamkan khamar itu berproses. Maka dakwah ini juga perlu berproses. Kenapa dulu Wali Songo bisa mengislamkan orang-orang Hindu di Indonesia ini? Karena mereka dakwahnya tadrijiyah, pelan-pelan, tidak langsung yang paten-paten. Diangkat dulu masyarakat kita dari lumpur. Begitu diangkat dari lumpur, dimandikan dulu. Artinya dikeluarkan dulu mereka dari kotoran akidahnya, betul? Nanti pakaiannya bergantung. Jangan sibuk urusan pakaian. Mau dikasih pakaian NU, pakaian Muhammadiyah, pakaian Persis, pakaian Perti, itu urusan pakaian lain nanti. Yang penting keluarkan dulu umat ini dari lumpur, kemudian bersihkan, mandikan dulu mereka, betul? Karena yang pertama itu akidah dulu, akidahnya dulu, pakaiannya nanti pakaiannya. Tidak usah kita bertengkar urusan pakaian, benar? Ajak dulu orang kepada Islam ini. Nanti setelah mereka diajak masuk Islam, yang paling netral, suruh mereka pakai baju putih, betul? Makanya di Indonesia ini saya lihat belum ada partai yang bikin bajunya warna putih. Ada? Sudah ada belum? Nggak ada. Karena apa? Putih itu pakaian yang netral. Lihat orang haji. Orang haji dari seluruh dunia. Ada nggak di dunia ini negara yang tidak mengutus delegasinya pergi haji? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Mau negara mana sekarang? Di Afrika. Setiap negara sudah ada penduduk Islamnya. Maka itulah keagungan Islam itu, Pak. Saya kadang-kadang nangis kalau pergi kita ke tanah suci, lihat di Arafah itu 8 juta orang berkumpul, Pak. 8 juta. Jangankan 8 juta. Biasanya kalau perkumpulan itu sudah 10.000 orang saja, itu rawan kriminal, rawan copet, rawan kejahatan, betul nggak? Saya kebetulan Pak Bupati sering ceramah ke daerah Las Vegas. Saya masuk ke tempat judi itu, orang-orang main kasir itu, saya turun ke bawah. Saya diajak teman, bukan mau pasang, bukan, pengen tahu aja. Lihat, oh itu rawan kriminal, rawan pertengkaran, rawan keributan. Itu baru puluhan ribu. Ini orang Islam melakukan muktamar internasional di Arafah, 8 juta. Dari bermacam-macam warna kulit, berbeda bangsanya, berbeda bahasanya, berbeda adat istiadatnya. Kita lagi tawaf, diinjak orang kaki kita, tidak ada orang marah. Paling dia bilang, Mas, maaf, kaki masih dipakai ini. Gak ada orang marah. Coba kalau di sini sengaja diinjak, marah nggak kita? Itulah keajaiban tanah suci itu, betul? Padahal beda bahasa, beda budaya, beda bangsa, beda warna kulit. Tidak ada orang yang berantem. Semua orang datang ke sana, itu keajaiban, dan orang semua menangis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Saya kalau di Jakarta ngaji begini, biasanya jamaah nyambut Allah, di sini diam aja. Bapak Ibu, kalau saya ngaji disambut ya, ulangi. Nanti kalau sudah titik saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin udi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Terpaksa, kayaknya terpaksa. Saya kalau sudah baca Quran itu kadang-kadang langsung mau nangis bawaannya. Beda dengan dulu saya baca Injil, baca Alkitab, tidak bisa menangis. Kenapa? Al-Quran itu mukjizat. Rasul mengatakan inna hadzal Quran nazala bihusnin fa in qara'tumuhu fabku wa in lam tabku fatabakau. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah penuh dengan kesedihan. Maka jika kamu membaca Al-Quran itu menangislah. Menangislah kalau baca Quran. Kalau tidak sanggup menangis, berpura-pura pun boleh. Tapi saya bangga, Muslim Indonesia itu Masya Allah, Alhamdulillah Pak Bupati, orang Indonesia itu gampang menangis. Kadang-kadang belum baca Quran, baru disodorkan Quran saja sudah nangis dia. Kenapa Pak? Rupanya nggak bisa baca. Padahal perintahnya bacanya menangis. Kalau saya baca Injil, tidak mungkin bisa menangis. Yang ada orang terkesima, kok begini? Coba saya baca beberapa bait dalam Injil. Coba dengarkan. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Dalam kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 7. Kira-kira kalau begini firmannya firman Tuhan tidak? Beda nggak dengan ayat yang saya baca tadi? Yang mana yang wahyu, yang mana yang mukjizat? Bisa dibedakan dengan mudah, betul? Ini perlu saya ketengahkan supaya kita yakin Islam itu hak, Al-Quran itu hak, betul tidak? Saya ngomong begini bukan hanya di hadapan bapak-bapak yang muslim, di hadapan orang Kristen pun saya sering debat dengan pendeta-pendeta, sampaikan itu. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun di muka bumi ini, udi'a linnas, sebagai sarana beribadah manusia kepada Allah, lalladzi bi Bakkata, yang terletak di lembah Bakkah. Apa itu di lembah Bakkah? Ka'bah al-Musyarrafah dibangun, didirikan di lembah Bakkah. Tempat itu dulu namanya Bakkah. Saya nggak tahu bagaimana sejarahnya, kok belakangan yang terkenal Makkah. Padahal di dalam Quran itu bukan huruf mim, huruf ba, Bakkah. Bukan Makkah. Kalau Makkah tidak ada artinya. Tapi kalau Bakkah ada artinya. Madinah ada artinya. Madinah artinya kota. Makkah tidak ada arti. Yang ada artinya Bakkah. Bakkah itu tangisan. Maka orang yang masuk ke sana, jangankan sudah lihat Ka'bah. Saya kebetulan pembimbing haji dan umrah, bermacam-macam travel. Itu kalau kita naik mobil, katakan dari Jeddah mau ke Makkah itu, oh lagi pada tidur, kemudian sudah nampak itu Grand Towernya, Grand Zamzam itu, kelihatan menara-menara masjid. Saya bangun nih, Bapak Ibu bangun, Bapak Ibu bangun. Itu sudah kelihatan, kita sudah sampai di Makkah, Bapak Ibu sudah kelihatan menara masjid itu, Grand Zamzam Towernya, lihat.
Itu begitu bangun mereka nangis, terharu. Apalagi yang baru pertama kali ke sana, menangis kayak mimpi rasanya datang ke sana. Betul? Apalagi sudah saya bawa masuk ke dalam masjid, melihat Ka'bah, langsung mereka menangis, angkat tangan, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'dhiman wa mahabatan wa zid man sarafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw itamarahu tashrifan wa ta'dhiman wa birran. Itu langsung bercucuran air mata, menangis. Kenapa? Daya tarik Ka'bah al-Musharrafah itu luar biasa. Betul? Alhamdulillah saya sudah mengunjungi semua tempat suci agama-agama samawi. Saya yang Nabi katakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu menyusahkan diri untuk bepergian kecuali bepergian itu dalam rangka mengunjungi 3 masjid. Al-Masjidil Haram di Makkah, wa Masjidil Hada, Masjid ini di mana? Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa di Palestina. Alhamdulillah, saya sudah ke Al-Haram, saya sudah ke Nabawi, saya sudah 2 kali masuk ke Aqsa, dan juga saya sudah mengunjungi semua tempat suci. Saya sudah pergi ke Yerusalem, tempat suci Bethlehem orang Kristen. Saya sudah masuk ke Vatikan di Roma sana. Semua saya sudah kunjungi tempat suci agama-agama samawi. Tapi yang punya daya tarik magnet itu hanyalah tempat suci umat Islam. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu sudah pada berangkat haji atau umrah belum? Sebagian, yang lain belum. Kok belum? Kenapa belum? Hah? Kenapa belum? Bukan antrian, yang umrah belum. Mau dikasih amalan supaya cepat berangkat ke sana? Mau Bapak Ibu saya kasih amalan hari ini supaya cepat berangkat umroh? Yang belum pernah umroh cepat bisa umroh, mau? Tolong diamalkan 2 surat. Hatam ini, hafal. Yang pertama, tolong tiap hari baca surat Al-Waqiah. Apa? Surat Al-Waqiah. Siapa yang rajin membaca surat Al-Waqiah ini, insya Allah dimurahkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, tolong diamalkan surat Tanah. Apa? Surat apa? Surat Tanah. Maksudnya apa? Surat tanahnya bawa ke bank, jadi agunan, minta uang, insya Allah langsung daftar umroh, berangkat umroh. Betul enggak? Jadi perlu 2 surat juga, surat Waqiah sama surat Tanah. Itu langsung berangkat itu insya Allah. Praktis tidak? Betul tidak? Bisa langsung berangkat tidak? Saya mah tidak bohong-bohong, benar. 2 surat ini insya Allah beres itu. Ustadz, saya tidak punya surat tanah, surat nikah nggak apa-apa kalau laku. Oh, jangan dulu masuk ke situ. Saya mau bercanda saja tadi. Bapak ini serius banget. Saya ngomong begitu untuk lucu-lucu aja. Rupanya ditanggapi serius banget nih. Jangan terlalu serius dulu Pak. Nanti kita ngobrol. Nanti habis ceramah kita ngobrol berdua masalah itu. Ya. Tapi ini buat lucu-lucu aja. Karena ini udah agak panas soalnya. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Di sekitar Ka'bah Al-Musharrafah itu diabadikan oleh Allah bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Sebagai bukti sejarah. Luar biasa Pak, Ibu-ibu. Allah memuliakan keluarga Ibrahim itu. Qad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah walladzina ma'ahu, kata Allah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu suri tauladan bagi kamu. Maka Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, keluarganya menjadi teladan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengapresiasi, memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Ibrahim dan keluarganya karena jasa beliau, kehebatan beliau, ketangguhan iman beliau dan keluarganya itu sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan pengalaman hidupnya dalam bentuk ritual-ritual haji. Coba
Allah masukkan pengalaman hidup keluarga Ibrahim dalam ritual haji. Mulai dari sa'i. Sa'i itu adalah pengalaman hidup istri Nabi Ibrahim ketika dia mencari air dari Bukit Sofa ke Marwah. Betul? Melempar jumrah, jumratul ula, jumratul usta, jumratul aqabah diabadikan oleh Allah dari pengalaman keluarga Ibrahim ketika digoda iblis pada saat Ibrahim hendak menyembelih putranya Ismail. Terbayang tidak Bapak Ibu betapa mulianya Nabi Ibrahim dan keluarganya, sampai athar bekas-bekas pengalaman hidupnya dijadikan ritual dalam ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam solat kita selalu menyampaikan solawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Oh, itu kita orang Islam sangat memuliakan semua Nabi, termasuk Bapak pendiri Tauhid Nabi Ibrahim Khalilullah. Makanya Nabi kita Muhammad ini Bapak Ibu Saudara, sebelum beliau lahir, sebelum Nabi kita lahir, berita-berita akan kelahiran Nabi Muhammad itu sudah Allah beritakan kepada semua Nabi dulu. Beribu-ribu tahun Nabi Muhammad belum lahir, tapi beritanya sudah heboh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كان عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Masih ingat rupanya, kira sudah lupa. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, seorang rasul yang ummi, yang buta huruf, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ternyata Pak, gelarnya Nabi Muhammad dalam Al-Quran bukan profesor, bukan doktor, bukan MA, bukan PhD. Gelarnya beliau adalah ummi, buta huruf. Saya dulu pernah didebat sama abang kandung saya, setengah mengejek dia. Abang kandung saya Kristen. Dek, dia bilang, ya bang, aku baca dalam Al-Quran terjemahan kalian itu, katanya Nabi kamu Muhammad itu buta huruf ya? Iya bang. Buta huruf? Iya bang. Kok mau kau ikut Nabi yang buta huruf? Kalau abang mah tidak mau. Dia ngejek. Saya sabar, namanya belum beriman. Abang mah tidak mau ngikut Nabi yang buta huruf. Bang, saya bilang, Nabi kami memang buta huruf karena beliau tidak pernah sekolah. Jangankan perguruan tinggi, TK pun tidak pernah. Nah itu dia katanya. Tapi abang jangan salah, meskipun Nabi kami buta huruf bukan berarti dia bodoh. Salah satu sifat Nabi kami apa? Fatona. Fatona itu apa? Orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia. Satu. Yang kedua, Nabi kami buta huruf itu bang, memang sudah diprogram sama Allah, dia harus buta huruf. Kenapa? Karena kelak Nabi Muhammad kami itu akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad pandai menulis, pandai membaca, kamu akan menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Betul tidak? Dengan Nabi kami tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, maka terbantahkan semua tuduhan-tuduhan yang seolah-olah Al-Quran karangan beliau. Tidak. Al-Quran satu ayat pun, satu kata pun
tidak ada sumbangan Nabi Muhammad dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu 100% adalah kalam Allah, wahyu Allah yang terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga keaslian, kemurnian, keautentikan Al-Quran, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kalau ada orang-orang non-muslim meminta kita bakar semua Al-Quran, bakar semua fotokopinya, bakar semua pabrik-pabriknya, kita sanggup membakar semua itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Hari ini kita bakar semuanya. Saat percetakannya dibakar, fotokopinya dibakar semua. Setelah kita bakar, besok sudah muncul Al-Quran yang baru. Kenapa? Karena orang Islam berjuta-juta orang yang hafal Al-Quran luar kepala. Betul? Adakah kitab suci di luar Islam yang bisa dihafal? Gak ada. Saya dulu 25 tahun beragama Nasrani, gak bisa saya menghafal kitab sucinya. Tapi kalau Al-Quran itu anak kecil pun bisa menghafal. Kenapa? Karena dia mukjizat, dia kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bikin Nabi Muhammad buta huruf supaya tidak ada orang menuduh Al-Quran itu karangan beliau. Betul? Apa kata Allah dalam ayat itu? Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi Muhammad itu belum lahir, namanya, informasi kelahirannya sudah ditemukan tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil dulu beribu-ribu tahun sebelum beliau lahir. Mana ada nabi, Pak, dia belum lahir sudah ditulis namanya. Satu-satunya nabi yang belum lahir, entah kapan lahirnya belum jelas, tapi sudah diabadikan namanya, sudah diinformasikan kelahirannya, itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Bahkan nabi-nabi dulu Allah bikin heboh. Nabi Muhammad belum lahir, Allah minta sumpah perjanjian kepada nabi-nabi itu. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian, mengambil sumpah dari semua nabi dan rasul yang terdahulu. Apa kata Allah? Sungguh wahai para nabi, apa saja yang kuberikan kepada kamu, baik berupa kitab maupun hikmah, tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kamu seorang rasul. Siapa seorang rasul yang dimaksud dalam ayat itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nanti datang, musaddiqul lima ma'akum, dia akan membenarkan apa yang ada pada kamu. Apa yang ada pada mereka? Ada pada mereka Taurat, ada pada mereka Zabur, ada pada mereka Injil. Muhammad kalau datang nanti membenarkan apa yang ada pada kamu. Maka dalam agama Islam, salah satu rukun iman kita adalah wajib percaya kepada kitab-kitab yang terdahulu. Lalu kata Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalau nanti dia datang, kamu pasti beriman kepadanya dan menolongnya. Orangnya belum ada, orangnya belum lahir. Nabi-nabi Rasul dulu sudah ambil sumpah sama Allah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Wahai para nabi, wahai para rasul, mau ndak kamu mengambil sumpah dan perjanjian ini? Kalau hambaku Muhammad nanti datang, kamu beriman dan menolong dia? Apa kata para nabi itu? Qalu aqrarna. Iya, kami menerima perjanjian ini ya Allah. Lalu apa kata Allah? Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wahai para malaikat, wahai para nabi, saksikan terhadap statement mereka. Kalau Muhammad nanti datang, mereka beriman dan menolongnya. Nabi-nabi itu heboh dibuat Allah untuk mengimani kerasulan Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Orangnya belum ada, tapi mereka disuruh oleh Allah untuk beriman dan menolongnya. Allahu Akbar. Maka dalam kitab-kitab yang dulu, walaupun sudah palsu, tapi masih ditemukan isyarat-isyarat, sinyalemen-sinyalemennya masih ada kita temukan. Misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 16
ayat 7 di situ berbunyi, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa kata beliau? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku ini telah pergi dari hadapan kalian. Sebab kalau aku tidak pergi dari hadapan kalian, Nabi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ada dalam kitab suci mereka sekarang. Siapa Nabi penghibur yang dimaksud dalam ayat itu? Persis sama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Tugasku membenarkan kitab suci yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira kepada kamu. Sesudah aku datang Nabi ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Jelas tidak? Sama enggak berita itu? Tapi falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Begitu Nabi Muhammad lahir jadi rasul, mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Maka merugilah orang-orang yang sudah berjumpa lahir di zaman di mana Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka mereka, apa kata Nabi? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, tidak ada salah seorang di antara umat ini yang telah mendengarkan perkataanku, baik langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau Nasrani, tsumma yamut, kemudian mereka mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, sampai mati mereka tapi tidak beriman kepada kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka menjadi penghuni neraka jahanam, kata Allah. Saya kalau sudah tegas pidato begini Pak Bu, yang sedih saya mau nangis. Kenapa? Karena orang tua saya, ayah saya meninggal bukan dalam keadaan yang beragama Islam. Tapi saya bersyukur alhamdulillah, mak saya, ibu saya 2 bulan menjelang meninggal, beliau sempat saya Islamkan, alhamdulillah. Ayah saya tidak sempat. Kenapa? Karena beliau lebih dulu meninggal sebelum saya masuk Islam. Tapi kalau sudah bicara akidah, kita tidak boleh main perasaan. Ada orang tanya saya, kalau gitu Ustaz, Anda ziarah nggak ke kuburan ayahmu? Tidak. Jadi Anda tidak mendoakan? Tidak. Loh, alangkah kejamnya antum. Enggak. Saya taat kepada perintah Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 113, makana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annakum ashabul jahim. Tidak pantas Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman, apanya tidak pantas berdoa memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun mereka adalah keluarga terdekatmu seperti ayahmu, ibumu, anakmu, cucumu, keluargamu. Min ba'di ma tabayyana annakum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu kelak tempatnya di neraka jahanam. Kenapa kau tidak mau mendoakan? Kenapa tidak boleh? Percuma. Allah katakan sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja bagi orang kafir itu, sama saja bagi orang-orang musyrik itu, kamu doakan, kau mintakan ampun kepada Allah atau tidak, lan yaghfirallahu lahum, sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni dosa mereka. Maka inilah tanggung jawab moral kita Bapak Ibu. Kita wajib berdakwah, mengajak orang kepada Islam ini. Jangan sampai nanti kita di akhirat dituntut sama Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة على الكافرين. Nanti di akhirat kata Allah, Bapak Ibu, orang-orang kafir itu digiring berombongan berjamaah menuju pintu neraka jahanam. Jadi orang kafir begitu dibangkitkan nanti dari kubur di padang mahsyar sana, orang kafir itu kata Allah tidak dihisab. Loh, kenapa Ustaz tidak dihisab? Apanya mau dihisab? Gak ada imannya, nol. Betul? Yang dihisab itu orang kalau dia beriman dihisab sama Allah. Kalau orang tidak beriman, begitu dibangkitkan langsung dikirim menuju pintu neraka jahanam. Hatta idza jauha, begitu mereka tiba di pintu neraka jahanam, wa qala lahum khazanatuha, malaikat-malaikat penjaga pintu neraka jahanam itu bertanya, "Hai orang-orang kafir, hai orang-orang musyrik, kenapa kalian sekarang datang berbondong-bondong berjamaah berduyun-duyun menuju pintu neraka jahanam ini? Alam ya'tikum rusulun minkum." Memangnya dulu waktu kamu di dunia belum pernah dikunjungi Rasul, belum pernah kamu didatangi ulama, kiai, tuan guru, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang memberikan berita peringatan kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Apa dulu kamu di dunia tidak pernah didatangi ulama, kiai, ustadz, mubaligh, dai? Kalau sudah mengatakan mereka sudah, yang sudah langsung diazab oleh Allah. Tapi yang belum pernah didakwahi, maka mereka minta pertanggungjawaban orang-orang Islam di sekitar mereka yang paling dekat. Suruh ditanya, kenapa mereka dulu enak-enakan sholat, enak-enakan mereka puasa, enak-enakan mereka pergi ibadah, tapi mereka tidak pernah mengajak kami ke dalam agamanya. Padahal mereka melintas di depan rumah kami, mereka tidak pernah ajak kami kepada Islam. Maka orang-orang yang terdekat di sekitar orang itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak ajak dia ke dalam agama Islam ini? Makanya Aceh ini luar biasa. Pimpinan daerah di Aceh ini alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bupati kalau berdakwah, bobot dakwah bupati itu lebih hebat dari ustadz 30 tahun. Lah ya, ini serius Pak Bupati 1 hari saja berdakwah, hasilnya lebih hebat daripada kami ustadz penceramah ini 30 tahun. Contohnya apa? Lihat itu Habib Rizik. Habib Rizik itu setiap tahun Ramadan bawa FPI-nya demo, suruh nutup diskotik, tempat-tempat pelacuran. Wah, tiap tahun itu bertahun-tahun gak berhasil. Tapi begitu Anies Baswedan jadi gubernur, cuma 1 hari dakwah, panggil Satpol PP itu, Pol sini, tuh diskotik, no, tutup. Cuma nunjuk doang tuh, langsung tutup itu diskotik. Padahal Habib Rizik 30 tahun tidak berhasil. Hebat tidak kalau pejabat itu berdakwah? Hebat tidak? Oh, kalau sudah bupati yang dakwah sehari, kalah kami. Abuya kalah. Ya Abuya, Tuan Guru kalah, saya kalah. Kami berkuar-kuar Pak Bupati, tidak ada apa-apanya. Kalau Pak Bupati bilang, sudah ada satu tempat minuman keras sana, tutup. Oh, langsung berhasil. Itu pahalanya Pak Bupati. Itu luar biasa mengalir Pak Bupati. Luar biasa. Betul? Hebat kalau pejabat sudah berdakwah, kalah kami ustadz. Betul tidak? Apalagi bupati siap, dai-dai tolong dididik. Ini alumni pesantren tolong dibikin pelatihan, training daurah. Ini latih mereka bagaimana cara berdakwah kepada orang non muslim. Undang Ustaz Nababan untuk melatih mereka, beres. Begitu. Saya sedang melatih ustadz-ustadz seluruh Indonesia, dai-dai saya latih.
bagaimana kiat-kiat, bagaimana teknik-teknik berdakwah kepada orang non-muslim. Bukan cuma dakwah kepada orang Islam, itu mah udah biasa. Kita sekarang perlu berdakwah karena para misionaris juga menyebarluaskan agamanya. Itu tadi ayatnya, pergilah kamu ke sana penjuru dunia, jadikan semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka sungguh-sungguh. Betul tidak? Masa kita kalah sama mereka? Agama kita juga agama dakwah, betul tidak? Maka tadi sambutan Pak Bupati, saya mohon maaf, bukan nyanjung karena ada beliau, enggak. Pak Bupati, kalau saya diundang ceramah dimanapun, belum pernah saya lihat ada kepala daerah tahan di tempat ceramah itu sampai 5 jam baru beliau. Tadi Pak Bupati dari jam 10 tadi sampai sini. Biasanya udah pergi aja, itu ada saja alasannya. Tapi ini beliau Masya Allah, oh Masya Allah, luar biasa. Bukan karena sudah 2 periode Pak, bukan ya? Alhamdulillah. Tadi saya bilang sama Pak Wakil pengen jadi bupati nggak? Saya bilang. Itu bilang, kan Pak Bupati udah selesai, saya bilang. Mau nggak jadi bupati? Saya bilang. Saya kebetulan jurukam di mana-mana, saya bilang. Saya ajari tuh calon-calon kepala daerah, saya bilang. Kalau Papa pengen jadi pimpinan daerah, ngapain keluarkan uang sampai puluhan miliar? Gimana nanti mengembalikan itu? Saya bilang caranya, masyarakat Indonesia itu kan masyarakat yang religius. Bapak setiap hari Jumat saja atau setiap subuh pergi ke masjid bergantian, bawa kopi sekilo, gula 2 kilo, cukup tuh, kunjungi. Itu masyarakatnya akan mengenang, oh ya ini sosok pemimpin yang hebat. Apalagi subuh digilir, oh subuh ini di masjid ini, subuh besok di sana. Itu tidak usah kampanye besok. Bapak jadi calon di pilkada nanti, insya Allah pasti menang itu. Gak percaya, buktikan nanti Pak Wakil. Kalau Pak Bupati kali udah selesai. Buktikan nanti, ya kan? Saya di mana-mana begitu. Alhamdulillah, semua yang saya dukung berhasil. Begitu aja modalnya, cuma sekilo 2 kilo gula, selesai. Sehingga nanti kalau dia berhasil, insya Allah tidak lupa kepada agama, tidak lupa kepada rakyat. Saya tadi agak merinding juga bulu roma saya mendengarkan sambutan beliau tadi, luar biasa. Beliau mengagumi Allahu Yarham sebagai ulama harismatik, betul? Saya di mana-mana bersama bupati, kepala daerah, gubernur, 5 menit udah kabur dia. Ini belum 5 jam bertahan di sini, Masya Allah. Bahkan sampai maghrib pun di sini bertahan beliau nanti ini. Subhanallah. Itu yang kita banggakan. Kepala daerah begitu, berkah daerah itu, betul tidak? Berkah tidak? Jadi semua kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negara itu rata-rata orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kepada penduduk negara itu Allah turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari dalam perut bumi. Berkah. Betul tidak? Agama itu jadi berkah. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa di dunia ini yang paling kaya orang kafir? Oh, saya bilang begini, di dalam Al-Quran itu, kalau orang pengen kaya, pengen sukses dunianya, memang cuma ada 2 konsep dalam Al-Quran. Hanya ada 2 konsep dalam Al-Quran. Seseorang atau masyarakat ini kaya raya, hanya 2 konsepnya. Yang pertama, orang akan kaya raya kalau dia kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 44. Kata Allah apa? Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka manusia jika dia kafir kepada Allah, durhaka kepada Allah, semakin dia maksiat kepada Allah, semakin dia kafir kepada Allah, apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu-pintu rezeki, kesenangan-kesenangan dunia, pintu-pintu keran-keran rezeki dibuka lebar-lebar sama Allah. Maka lihat, orang yang paling kaya itu orang kafir. Allah kasih dia kaya, tapi itu namanya istidraj. Apa? Istidraj.
Kenapa? Karena dunia ini sorga bagi mereka. Ad-dunya jannatul kafirin. Dunia sorganya orang-orang kafir. Di akhirat nanti mereka tidak punya kapling di sorga. Betul? Kenapa Allah kasih mereka orang kafir di dunia kaya raya? Karena kalau mereka susah hidupnya, khawatir mereka akan membuat kerusakan, membuat pertumpahan darah, membuat kehancuran di muka bumi ini. Maka Allah berikan ini, nikmati dunia ini. Betul? Itu konsep pertama kalau ingin kaya raya dengan kafir. Yang kedua, ingin kaya raya dengan cara takwa. Allah mengatakan dalam Quran surah Tolak ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang konsisten bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dia dari segala macam kesulitan dan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Ini kata kiai-kiai ayat 1000 dinar. Siapa yang takwa kepada Allah, dia juga tidak mungkin miskin, tidak mungkin sengsara di dunia ini. Maka tunjukkan kepada saya, ada nggak orang yang takwa sengsara hidupnya? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada orang hidup sengsara ngakunya takwa, saya tidak percaya dia orang yang takwa kepada Allah, karena bertentangan dengan ayat Quran. Orang yang takwa itu tidak mungkin keblangsat, gak mungkin sengsara hidupnya. Sebab itu janji Allah, orang yang takwa itu pasti Allah keluarkan dari semua kesulitan hidupnya dan diberikan rezeki yang tidak dipaksa, disangka-sangka datangnya. Pak Bupati, saya benar-benar mengamalkan ayat ini. Saya yakin dengan janji Allah dalam ayat ini. Saya punya bukti. Tahun 2000 sampai 2006 saya itu ngontrak sepetak rumah. Anak sudah 3, ya, gak punya uang sama sekali. Lalu mak saya sakit, kena kanker di lidah. Saya rawat di rumah sakit dengan biaya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saya tidak punya apa-apa waktu itu, tapi yakin dengan janji Allah dalam ayat ini. Sampai mak saya meninggal, dan sebelum meninggal 2 bulan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya yakin dengan janji Allah dalam ayat itu, kalau kita takwa, Allah keluarkan kita dari segala macam kesulitan. Apalagi berbakti sama orang tua, betul tidak? Begitu mak saya meninggal, Bapak Ibu Saudara, rezeki saya itu seperti air terjun, sampai hari ini tidak bisa saya bendung. Sampai begitu mak saya meninggal, saya bisa membangun 6 buah pesantren yang asetnya itu sudah ratusan miliar rupiah. Alhamdulillah. Ini kebenaran janji Allah dalam ayat dinar tadi itu. Allahu Akbar. Silahkan mau pilih, mau kaya dengan cara kafir atau mau kaya dengan cara takwa. Mau pilih mana? Kita hendaknya memilih kaya dengan cara takwa. Maka dalam Al-Quran, saya baca Pak, dalam Al-Quran itu ternyata bukan cuma itu saja ayatnya. Ada 8 ayat dalam Al-Quran konsep bagaimana kita supaya kaya. Kalau sudah mengamalkan ayat ini, tidak mungkin lagi kita sengsara. Mau Bapak Ibu saya kasih ayatnya? Mau? 8 ayat, 8 konsep dalam Quran itu. Siapa yang mengamalkannya pasti kaya. Mau? Oh, kalau sudah bicara kaya semuanya mau. Udah capek jadi orang miskin rupanya. Mau? Oke, pertama lihat ayat-ayatnya. Syarat menjadi kaya itu konsepnya dalam Quran. Dari mana sumber rezeki kita ini? Allah katakan yang pertama, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia sholat, mau tidak, itu Allah tanggung jawab. Begitu dia ciptakan makhluk itu, Allah berikan dia rezeki. Betul tidak? Itu rezeki jaminan namanya. Karena kita tidak diberitahu seberapa banyak rezeki jaminan itu, maka Allah berikan lagi pintu-pintu rezeki dari yang lain. Yang kedua, dari mana sumber rezekinya? Dari usaha. Allah perintahkan kita usaha.
wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu akan mendapatkan dari apa yang dia usahakan. Jadi bekerja dalam Islam itu wajib hukumnya. Mencari nafkah itu wajib hukumnya. Betul? Sumber yang ketiga dari mana rezekinya? Pintu-pintu rezekinya. Dari yang ketiga dengan cara bersyukur. Banyak-banyak bersyukur itu sumber pendapatan kita. Allah mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah rezeki kamu, kata Allah. Allah tambah rezekinya. Tapi kalau kamu kufur, Allah siksa kamu. Betul enggak? Ternyata bersyukur itu Pak sumber rezeki. Makin kita bersyukur, makin Allah tambah rezekinya. Betul? Yang keempat, dari mana sumbernya lagi? Dari banyak-banyak istighfar. Apa? Selama ini kiai-kiai, tuan-tuan guru menganjurkan istighfar hanya untuk pengampunan dosa. Tapi dalam surat Nuh bukan hanya pengampunan dosa istighfar itu. Apalagi dia menjadi sumber kekayaan, sumber rezeki. Apa kata dalam ayat itu? Dalam ayat itu adalah apa itu? Istighfar itu apa? Surat siapa yang hafal? Surat Nuh itu. Sebentar. Surat Nuh itu mana Quran? Ada Quran? Nah, buka dulu. Enggak, saya ini ayat nih, enggak boleh main-main soalnya. Ada, coba bukakan dulu surat Nuh ayat 10. Coba bawa kemari HP-nya dulu, Pak. Bawa kemari. Nih, enggak boleh main-main nih ayat Quran nih. Nanti sesat pula. Saya bacakan ini. Nuh. Ada surat Nuhnya, udah temu. Liburan itu. Nuh. Ada. Oke. Ini ayat ini. Oke, ini ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ucapkanlah istighfar kepada Tuhanmu, astagfirullah innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Oke? Apa yang kita dapatkan kalau selalu istighfar? Bukan hanya dosa diampuni, tapi janji Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu selalu istighfar, Allah akan kirim kepada kamu hujan yang lebat. Yang dengan hujan yang lebat itu, tanam-tanaman kamu menjadi subur, irigasi kamu menjadi lancar, karena air sumber kehidupan. Betul? Habis itu apa lagi? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kalau kamu banyak-banyak istighfar, Allah akan berikan kamu harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Jadi istighfar itu Bapak Ibu bukan hanya mengampuni dosa, tapi istighfar juga bisa mendatangkan harta, bisa mendatangkan anak yang banyak, dan Allah turunkan kepada mereka hujan. Maka kalau kita suka kemarau, solusinya apa? Banyak-banyak umat diajak istighfar. Astagfirullah. Allah kirim kepada kita hujan yang lebat. Itu dalil sumber kekayaan kita. Apalagi sumber kekayaan kita peroleh dari mana? Dari bertakwa tadi yang kelima itu. Dari mana lagi? Yang keenam, dari banyak-banyak sedekah. Allah katakan dalam Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Ayo umat Islam, siapa di antara kamu yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, maksudnya dengan sedekah? Siapa yang selalu bersedekah, nanti Allah ganti at'afan katsira, Allah ganti dengan yang berlipat, lipat, unlimited. Jadi makanya jangan pelit, jangan bakil. Kalau pengen cepat kaya, perbanyak sedekah, terutama habis subuh itu Pak.
habis subuh itu adalah kesempatan sedekah yang paling hebat. Kenapa? Karena di habis subuh itu ada dua malaikat yang selalu berdoa. Pertama, malaikat yang mendoakan orang yang memberikan rezeki itu supaya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kemudian malaikat yang satu, orang yang bakil supaya dihancurkan rezekinya, kata malaikat ini. Jadi Bapak Ibu, sedekah itu sumber pendapatan, sumber rezeki. Yang ketujuh apa lagi? Dari lewat pernikahan. Nikah itu adalah sumber kekayaan, sumber mendapatkan rezeki. Nikah. Wa ankihul ayyama minkum min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Lihat ayatnya itu. Nikahilah, nikahkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kamu kepada hamba-hamba Allah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nikahkan pasangan-pasangan ini ya, dari hamba Allah yang soleh dan soleha. Yakunu fuqara. Lihat ayatnya, yakunu fuqara. Jika kamu sebelum nikah itu kamu fuqara, fakir, miskin, setelah kamu nikah, kata Allah, yughnihimullahu min fadli. Lihat ayatnya, yughnihimullahu min fadli. Allah akan kayakan kamu dari sisinya. Allah kayakan dari sisinya. Coba lihat, saya tanya Bapak Ibu, di muka bumi ini mana lebih banyak yang kaya, yang sudah nikah atau yang belum nikah? Mana? Mana yang banyak kaya? Yang sudah nikah atau belum nikah? Semuanya yang sudah nikah. Berarti orang yang sudah nikah itu pasti diberikan kekayaan oleh Allah. Ada orang nanya, Ustaz, saya sudah nikah tapi masih miskin saya. Saya bilang nikah lagi lah. Bu, jangan dengarin nih, Bu. Bercanda ini. Ini kata Allah, yughnihimullahu min fadli. Allah kayakan kamu. Nikah itu adalah sumber kekayaan. Maka yakin kita dengan janji Allah. Yang terakhir, yang ke-8. Dari mana sumber rezeki kita? Dari memperbanyak anak. Wala taqtulu auladakum khasyatal imla nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin, takut kamu tidak kasih makan, takut. Allah lah, kamilah yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu itu dan kepada kamu semuanya. Coba lihat, saya tanya, Pak, negara paling kaya sekarang di dunia negara mana? Negara mana? Negara Cina. Cina itu 2 miliar penduduknya sekarang. Jadi 25% penduduk bumi ini adalah rakyat Cina. Amerika minjam ke Cina, Indonesia minjam ke Cina, bahkan Arab pun minjam ke Cina. Betul? Negara paling kaya di muka bumi hari negara Cina. Mana teori mengatakan kalau banyak anak miskin melarat? Cina negara yang kaya sekarang ini, banyak anak. Betul tidak? Jadi kenapa orang lain yang mengamalkan ayat ini, yang punya ayat kita? Betul tidak? Kita orang Islam 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja katanya. Karena kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Quran itu sudah memberikan pedoman kepada kita, konsep bagaimana kita jadi orang kaya, bagaimana kita menjadi orang yang banyak rezeki, jadi orang yang kuat. Karena Nabi katakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Betul? Maka rukun Islam dari 5, 2 mengisyaratkan dalam rukun Islam itu harus menjadi orang kaya. Orang Islam itu pertama apa? Zakat. Betul tidak? Siapa yang berzakat? Orang yang kaya. Yang kedua apa? Haji. Siapa yang wajib haji? Orang kaya. Betul enggak? Dari 5 rukun Islam, 2 mengisyaratkan kita harus jadi orang kaya. Maka Allah berikan kita konsep bagaimana kita jadi orang kaya, sehingga kita tidak dijajah lagi sama orang-orang yang kafir kepada Allah. Betul? Sambut kebangkitan Islam sekarang ini dengan kebangkitan ekonomi kita juga. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Tentu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah Aceh sudah diberlakukan syariat Islam, tinggal kita harus konsisten. Ini saja, saya sudah capek. Capek saya sadar juga katanya. Sadar, udah capek saya. Ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik,
tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Apapun yang kita bahas di sini, semuanya kembali kepada kita semua. Betul? Bapak Ibu, dengan wasilah haul 10 tahun kepergian ulama harismatik kita, Allah yarham Kiai Haji Baihaqi, kita berkumpul di sini menjadi sarana kebaikan. Bapak Ibu tahu, yang hadirin, kita ini sekarang berada di taman sorga ini karena Nabi katakan di dunia ini ada 2 taman sorga. Berapa, Bu? Bu, berapa taman sorga di dunia? Ada 2. Pertama di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada taman sorga. Rasul katakan ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku yang sekarang jadi kuburan dengan mimbarku, di situ ada raudhah, taman sorga, kata Nabi. Taman sorga itu di sana. Yang kedua ini taman sorga. Apa kata Nabi? Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Sahabat-sahabat, kata Nabi, kalau kamu melintas di taman-taman sorga, mampirlah, berhentilah sejenak, kata Nabi. Kalau sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman sorga yang Tuhan maksud itu ya Rasulullah? Hilakut dzikir, majelis-majelis zikir, majelis ilmu yang semacam ini semuanya adalah laksana taman sorga di dunia ini. Maka hidupkan majelis taklim, hidupkan majelis zikir, lewat suluk, lewat apa saja, hidupkan majelis itu, karena disitulah taman sorga berdiam. Betul? Siap Bapak Ibu menghidupkan taklim, menghidupkan ilmu. Di sini ilmu syariat, ilmu makrifat, ilmu tariqat, ilmu hakikat digabung, dapat semuanya sehingga kita merasakan ketinggian agama Islam itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada agama-agama lain yang bisa meninggihi agama Islam. Maka pegang kuat-kuat akidah kita, tidak ada kebenaran di luar akidah Islamiyah ini. Maka mari kita didik anak-anak kita di pesantren ini, titip anak-anak kita, karena sekarang Bapak Ibu, pendidikan yang paling aman untuk menjaga iman, akidah dan akhlak anak-anak kita itu sudah terbukti hanya pesantren saja. Betul? Karena sekarang tantangan kita narkoba, pergaulan bebas, gadget sekarang ini, Masya Allah, ngeri sekali Pak. Saya aja di bulan ini mengeluarkan santri banyak saya. Kenapa? Karena pengaruh dari tontonan gadget itu membuat ngeri-ngeri sekali Bapak Ibu. Betul tidak? Maka yang di pesantren saja bisa rusak, apalagi orang yang tidak kita titipkan ke pesantren. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Almarhum ayahanda kita dan ibunda kita yang sudah mendahului kita, perintis, pendiri pesantren Babus Salam ini maupun pesantren-pesantren yang lain yang beliau dirikan, semoga ini semua mengalir pahalanya kepada beliau. Kita doakan dzurriyyah beliau, khususnya pengganti beliau sekarang jadi pimpinan dayah ini, abuya kita Abi Hasan Doktor, untuk diberikan selalu panjang umur oleh Allah, kesehatan beliau terjaga ya, dan keturunan beliau juga menjadi keturunan yang soleh dan soleha, dan semua keluarga besar daripada almarhum ini semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengembangkan warisan almarhum ini lebih banyak lagi insya Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih juga kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan semua unsur Purkopimda yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Semoga dengan tabligh akbar kita hari ini beliau mendapatkan inspirasi untuk lebih giat lagi mensyiarkan agama Islam, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil ini. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, ditambah taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa membawa masyarakat Aceh Singkil ini menuju yang kita cita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa sejenak Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wahdina siratal mustaqima. Allahumma ya Allah, segala puja dan puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Rabb atas perkenan dan ridha-Mu. Pada siang hari ini kami dapat berkumpul bersilaturahmi bermuajahah di pesantren Babus Salam ini dalam rangka untuk mendoakan kepergian pejuang kami, ulama harismatik kami, Allahu yarham Haji Baihaqi, ya Allah, yang telah Kau panggil 10 tahun yang lalu beliau, dan beliau telah mewariskan ilmu yang bermanfaat serta sarana ilmu. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini menjadi pertemuan dalam rangka untuk kami mentransfer pahala kepada beliau. Walaupun beliau sudah terkubur di alam barzahnya, ya Allah, Engkau telah berjanji akan menyampaikan pahala kepada beliau, yaitu pahala jariahnya ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu ya Allah, jika beliau ada dosa, ampunilah dosa-dosa beliau ya Allah. Ampuni dosa beliau ya Allah. Terima segala amal baktinya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kubur beliau sebagai raudhah min riyadil jannah, taman yang berasal dari taman-taman surgawi ya Allah. Dan jadikan keluarga beliau, warisan beliau, anak-anak, cucu beliau ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepadamu, berbakti kepada orang tua, dan menjaga, melestarikan warisan yang baik ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbaguna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya yang kami yang hadir ini adalah hamba-hambamu yang penuh bergelimangan nista, noda dan dosa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami jika dalam hidup ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluh kesah kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak takabur kami daripada tawaduk kami, lebih banyak kufur kami daripada iman kami, lebih banyak syirik kami daripada tauhid kami, lebih banyak bicara kami dari amal kami. Maafkan dan ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ibadakal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ibadakal mustad'afina fi Palestin. Wahqin dima'ahum wa taqabbal syuhada'ahum wa taqabbal syuhada'ahum warham mautahum wa anzilis sakinata fi qulubihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina sana, khusus di Gaza ya Allah, oleh ketiadapan Zionis Israel ya Allah. Berikan mereka kekuatan ya Allah, kesabaran ya Allah, dan kemenangan ya Allah. Ya Allah, terimalah darah para syuhada yang telah meninggal di antara mereka menjadi syuhada, orang-orang yang mati syahid ya Allah.
Sembuhkan orang-orang yang sedang sakit, yang luka-luka yang berat maupun yang ringan ya Allah. Berikan ketabahan kepada mereka ya Allah. Bukakan pintu hati para pemimpin-pemimpin Islam dan umat Islam di seluruh dunia ya Allah, agar mereka membela saudara-saudara yang tertindas di Palestina ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah pesantren Babus Salam ini ya Allah menjadi pintu cahaya di Kabupaten Aceh Singkil ini ya Allah. Berikan kekuatan, kesabaran serta ilmu yang bermanfaat bagi para guru-gurunya ya Allah dan para santri-santrinya ya Allah. Dan berikan perluasan kepada pesantren ini ya Allah, dan berikan hidayah kepada para pemimpin kami di sini ya Allah, agar mereka senantiasa mendukung perjuangan pesantren ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.